Okay guys, welcome back to my channel in Z Network. Ya, untuk materi kali ini kita akan membahas tentang subnetting, oke. Subnetting ini merupakan sebuah metode untuk memangkas IP address sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Ya, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini dan dukung terus agar kita bisa terus belajar, oke? Dan gua bisa terus memberikan manfaat buat kalian semua. Jangan langsung kita ke materi. Jadi kali ini itu akan membahas tentang subnetting. Mungkin teman-teman akan sedikit pusing dan mual ya. Kenapa? Karena subnetting ini cukup membuat kita itu sedikit bingung gitu ya. Tapi saya harapannya sih teman-teman bisa mengikuti video ini ya dengan baik dan bisa memahaminya dengan mudah. Nah, langsung aja kita ke contoh case, karena kalau misalkan kita bahas ke teori aja mungkin kalian akan bingung juga ya. Lo semua pasti bakalan pusing dan darah tinggi. Jadi kita akan langsung ke case dimana sebagai contoh kita memiliki dua PC. Kita memiliki dua PC, tapi kalau kita config dua PC tersebut ya, kita konfigurasi dengan IP address kelas C yang notabene-nya memiliki total IP hostnya itu 254, maka itu akan terjadi yang namanya pemborosan IP dan sangat kurang efisien ya tuh ya, kalau kita mengkonfigurasi hal tersebut di jaringan kita. Semisal kita punya IP dengan network 192.168.0.0 ya. Pada dua PC tadi kita akan konfigurasi IP tersebut. Nah, IP tersebut itu kan merupakan network ya. Untuk IP broadcastnya artinya yaitu 192.168.0.255. Artinya IP hostnya itu bisa terdiri dari 01 sampai 0254 ya. Kalau misalkan kalian bingung, bisa tonton di video saya yang sebelumnya, oke. Bayangkan gitu ya, 254 IP ini kita akan konfigurasi di dua PC saja gitu kan. Ini sangat sekali pemborosan gitu. Ibaratnya kita punya 254 roti tapi hanya diberikan kepada dua orang gitu ya, pasti nggak akan habis dong. Nah, oleh karena itu kita menggunakan subnetting. Subnetting ini memangkas IP ya, memangkas penggunaan IP address dengan cara memanipulasi subnet mask. Nah, kalau teman-teman lihat di video sebelumnya, kita sempat mengkonfigurasi sebuah IP di mana ada parameter subnet mask di dalamnya. Nah, kali ini kita akan membahas subnet mask tersebut, oke. Subnet mask itu adalah sebuah bentuk IP yang berfungsi untuk memetakan yang mana IP network dan yang mana IP host dengan mengacu pada bilangan biner. Nah, dimana jika nilainya 1 itu merupakan IP network dan jika nilainya 0 itu adalah IP host. Yah, pusing kan? Oke, kita cerna dulu ya, kita masukkan dulu ke dalam otak kita, itu simpan dulu. Kita kembali dulu ke contoh. Semisal kita memiliki IP address kelas C dengan IP 192.168.0.0. Di kelas C itu 24 bit pertama merupakan IP network ya. Itu sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Maka subnet mask pada IP address kelas C itu adalah 255.255.255.0. Nah, pasti ada pertanyaan dong, loh kok bisa gitu? Kalau kita terjemahkan 255.255.255.0 itu ke dalam sebuah bilangan biner, itu hasilnya akan seperti berikut. Oleh karena itu, kelas C memiliki nilai prefix ya, /24. Jadi di belakang IP itu ada angka setelah slash, itu merupakan jumlah bit bernilai 1 pada sebuah subnet mask. Sehingga subnet mask tersebut itu mendeklarasikan bahwa pada IP sekian ya, pada IP 192.168.0.0 itu 24 bit pertamanya atau 3 oktet di depannya itu merupakan IP network. Mungkin udah agak paham ya, kalau nggak paham kebangetan. Nah, oke, di sini lalu bagaimana caranya agar kita mendapatkan IP sesuai dengan kebutuhan kita. Dalam case ini kan kita hanya membutuhkan 2 IP host saja ya, yang artinya kita membutuhkan 4 IP nih. Dari mana tuh? 1 untuk IP network, 1 lagi untuk IP broadcast, dan 2 itu untuk IP host ya. Jadi kalau kita membutuhkan 2 IP ya artinya kita membutuhkan 4 IP ya, karena 1 digunakan untuk network dan 1 digunakan untuk broadcast. Kalau misalkan kita membutuhkan 6 IP, artinya kita membutuhkan 8 IP ya.
nama IP host ya, misalkan kita membutuhkan nama IP host, artinya kita membutuhkan 8 IP. Kenapa? Karena satu dipakai network, satu dipakai untuk broadcast ya. Untuk perhitungan seperti itu nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Makanya stay tune dan jangan lupa subscribe agar saya semangat membuat kontennya, oke? Daripada kita bingung, kita langsung aja rubah ya subnet mask tadi ya. Di sini kita hanya membutuhkan 4 IP, yang artinya kita langsung aja rubah itu ya, si angka nilai satunya itu menjadi ada 30 ya. Kalau sebelumnya itu ada 24 bit ya. Nah, sekarang kita rubah menjadi 30 bit. Kalau misalkan kita rubah 30 bit pertamanya dari 0 itu menjadi 1, maka yang tersisa itu ada 20 saja. Artinya ada 2 bit host ya. 2 bit IP host di sana. Kalau kita rubah 00 tersebut ke nilai maksimal, artinya 11, itu hasilnya ada 4, yang dimana artinya pada subnet mask tersebut ada total 4 IP dalam network tersebut. Oke, kita langsung aja ke contoh case. Di sini kita memiliki IP 192.168.0.0/30 karena kita sudah merubah subnet masknya tadi atau merubah nilai prefixnya tadi. Di sini IP networknya itu 192.168.0.0/30. Maka IP broadcastnya itu 192.168.0.3 ya. Kenapa 3? Karena kalau misalkan kita hitung ya 4 IP tersebut, yaitu 0, 1, 2, 3, yang terakhir itu adalah 3. Oleh karena itu dia akan menjadi IP broadcast. Dengan begitu maka kita mendapatkan IP hostnya nih, yaitu 1 dan 2. Untuk subnet masknya berapa ya kita tinggal deretin aja gitu ya. Ada 30 angka 1 dan 2 angka 0. Ketika kita terjemahkan ya 255.255.255.252. Ya dengan begitu PC tadi akan bisa saling komunikasi satu sama lain. Cukup sederhana, oke? Lalu bagaimana dengan IP selanjutnya, yaitu 192.168.0.4. Maka IP selanjutnya itu akan menjadi blok IP baru yang disebut juga sebagai berbeda network atau berbeda segmen. Sehingga kalau misalkan kita menghubungkan dua PC dengan prefix barusan ya, prefix /30, misalkan yang satu itu 0.2 IP-nya dan yang satu itu 0.5 dengan prefix 30, mereka tidak akan saling komunikasi. Kenapa? Karena sudah berbeda network gitu ya, dengan adanya manipulasi nilai prefix tadi. Oke, lalu perhitungan untuk yang 0.4 gimana? Ya sama ya, IP networknya itu 192.168.0.4. Kalau misalkan kita hitung ke broadcastnya itu berarti 4, 5, 6, 7 ya, ada 4 IP. Maka 0.7 itu akan menjadi IP broadcastnya. Lalu dua sisa IP-nya itu akan menjadi IP hostnya, yaitu 0.5 dan 0.6. Tapi tenang, karena itu semua itu merupakan perhitungan manual, saya sudah siapkan menggunakan perhitungan cepatnya. Tapi di sini ada satu syarat yang harus kalian ketahui, di mana kalian harus mengetahui setiap total IP pada nilai prefix ya. Di sini yang akan kita bahas itu nilai prefix dari /24 sampai /30 ya. Ya artinya hanya kelas C saja ya, subnetting kelas C, karena kalau untuk kelas B dan kelas A itu akan menjadi lebih panjang lagi. Nah, dan berikut adalah total IP pada setiap prefix. Nah, mudah sekali ya menghafalnya, itu hanya kita harus mengetahui kelipatan 2 pada setiap total IP. Langsung aja kita masuk ke case. Di sini kita memiliki IP 124.192.10.87/27. Ini sudah tidak bisa lagi disebut sebagai kelas A. Kenapa? Karena di belakangnya sudah ada nilai prefix ya. Ketika kita sudah memberikan nilai prefix atau memanipulasi subnet masknya, setiap kelas pada IP tersebut itu sudah tidak berlaku, dan IP yang sudah kita kasih nilai prefix itu disebutnya sebagai classless. Lalu misalkan IP yang masih sesuai dengan kelasnya itu disebutnya classful. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui IP network pada IP tersebut ya? Karena 124.192.10.87 ini belum tentu itu adalah IP networknya. Nah, ini ada cara perhitungannya. Yang pertama kita tentukan dulu IP networknya, oke? Dengan cara kita lihat ujung dari IP atau oktet keempatnya, yaitu 87. Nah, di sini 87 itu dibagi dengan total IP pada prefix tersebut, yaitu 32. Oke, 87 kita bagi dengan 32, lalu kita bulatkan ke bawah. Nah, nanti si hasilnya itu kita kali kembali dengan total IP-nya. Hasilnya itu merupakan IP network. Kalau dalam case ini artinya IP networknya itu adalah 124.192.10.4. Maka itu adalah IP network pada prefix tersebut. Lanjut ke IP broadcast. Di sini untuk menghitung IP broadcast itu mudah sekali ya. Si oktet terakhir pada IP network yaitu 64 itu kita tinggal tambah total IP-nya berapa, yaitu 32 ya. Lalu dikurangin 1 ya, maka itu akan menjadi IP broadcast, sehingga IP broadcastnya itu adalah 124.192.10.95. Untuk IP hostnya seperti biasa ya,
first hostnya itu berarti IP host yang pertamanya itu setelah IP network, dan untuk IP host terakhirnya itu adalah sebelum IP broadcast. Artinya 10.65 sampai 10.94 itu adalah IP host pada prefix tersebut. Yang terakhir untuk subnet masknya sendiri itu kita tinggal hitung 256 atau total sebuah IP ya, dikurangi total IP pada prefix tersebut. Kalau dalam case ini 256 kurangi 32 ya, dimana hasilnya itu 224. Artinya di sini untuk subnet masknya itu adalah 255.255.255.224. Oke, mungkin cukup itu aja ya untuk teorinya. Jadi kita sedikit teori aja. Lalu kita akan lab ke laptop dan handphone kentang gua ya. Oke, kita akan langsung praktekkan aja bagaimana kita cara mengkonfigurasi sebuah subnet mask ya. Jadi topologinya sederhana aja seperti yang sebelumnya, dimana kita akan menggunakan satu laptop dan satu handphone gua ya, yang akan terkoneksi ke satu wifi yang sama, dimana nanti kita akan mengkonfigurasi IP dan subnet masknya. Oke, jadi buat yang sekarang pertama kali topologinya sama seperti yang sebelumnya ya, seperti pada gambar ini. Lalu kita akan konfigurasi IP di laptop terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan langsung setting aja. Di sini kita masuk ke control panel ya. Control panel. Oke, langsung aja ke network and internet, lalu ada network and sharing center. Lalu masuk ke change adapter setting ya, pilih yang wifi tadi ya. Terus kita masuk ke properties. Di sini ada internet protocol version 4. Lalu use the following IP address ya, karena kita akan mengkonfigurasinya secara statik. Nah, di sini kita tinggal masukkan IP yang ingin kita setting. Sebagai contoh kita akan menggunakan IP yang sebelumnya kita contohkan ya, yaitu 192. Makanya beliin gue mic coba. Oke, di sini kita langsung aja setting 192.168.0.1 misalkan ya untuk networknya. Lalu di sini untuk subnet masknya itu isi dengan slash atau nilai prefix yang ingin kita berikan pada laptop kita ya. Karena di sini kita akan menggunakan slash 30, artinya subnet masknya itu adalah 252. Oke, cukup ini aja ya. Ini kita kosongkan dulu, lalu di oke ya. Oke, lalu close. Selanjutnya kita setting di handphone gua. Oke, seperti biasa ini sudah masuk ke halaman handphone gua. Kita masuk ke pengaturan. Di sini ke menu WiFi ya. Pastikan sudah terhubung ke SSID yang sama pastinya. Di sini kita klik info, lalu di konfigurasi IP kita rubah ke manual ya seperti biasa. Lalu untuk alamat IP-nya kita setting satu network dengan yang kita setting di laptop ya, satu network dengan yang kita setting di laptop. Saya setting 0.2. Di sini kita masukkan subnet mask yang sama, yaitu 252 ujungnya, lalu kita simpan ya, sederhana aja, cukup itu aja ya. Lalu kita coba ping di laptop. Oke, di sini teman-teman tinggal Ctrl R ya, running ke CMD. Lalu kita verifikasi IP kita berapa. Oke, di sini sudah 0.1 ya dengan subnet mask ujungnya 252. Lalu kita coba ping ke handphone yang barusan gua setting. Oke, di sini sudah reply ya. Oke, di sini sudah terkoneksi. Jadi seperti itu ya teman-teman. Cukup mudah sekali untuk konfigurasinya, jadi nggak perlu bingung. Silahkan praktekkan di rumah kalian masing-masing. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Ya, mungkin banyak yang bertanya kok sekarang berdiri ya, karena gue bosen gitu dengan posisi duduk, jadi gue berdiri. Jangan lupa like, share, comment, share, and subscribe. Dan see you to the next video. Zit Network. Ciao.